Menhan RI ajukan anggaran pertahanan 2026 187,1 triliun rupiah. Lagi arca kuno ditemukan di Sleman, Yogyakarta. Festival hantu di Cina kirim salam kerabat meninggal. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Saras Kairus. Ya pemirsa, informasi pertama, Menteri Pertahanan Sapri Samsudin mengajukan anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI untuk tahun 2026 sebesar 187,1 triliun rupiah dan disetujui. Usulan ini telah disampaikan dalam rapat kerja tertutup bersama Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 16 September 2025. Dan disetujui untuk dibawa ke Badan Anggaran Banggar DPR RI. Menurut Syafri, anggaran tersebut mencakup berbagai kebutuhan strategis, mulai dari pembangunan kekuatan TNI, pembayaran gaji pegawai, hingga peningkatan kewaspadaan nasional terhadap dinamika global, regional, dan nasional. Syafri menegaskan bahwa 3 matra yakni TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara akan terus meningkatkan kemampuan masing-masing untuk menjaga pertahanan Indonesia. Syafri menekankan pentingnya dukungan anggaran dalam menjaga kedaulatan negara. Menurutnya besaran dana yang diajukan sejalan dengan tantangan keamanan yang semakin kompleks, terutama di tengah situasi global yang berpotensi berdampak pada kawasan dan dalam negeri. Harga kedaulatan tidak bisa dibandingkan dengan anggaran yang kita terima. Oleh karena itu, tadi kami mengusulkan kepada DPR melalui Komisi 1 supaya terus memperhatikan keperluan anggaran yang diperlukan oleh pemerintah dalam rangka menjaga kedaulatan kita. Karena itu, ia meminta agar kebutuhan Kemhan dan TNI mendapat perhatian serius dari DPR dalam proses pembahasan selanjutnya. Pengajuan anggaran menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pertahanan negara di tengah dinamika geopolitik yang terus berkembang. Selanjutnya, Banggar DPR akan menindaklanjuti pembahasan usulan sebelum disahkan menjadi bagian dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2026. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV melaporkan. Kementerian Luar Negeri memastikan tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban saat kerusuhan Nepal terjadi. Sebanyak 134 warga negara Indonesia di Nepal dalam keadaan baik dan akan dipulangkan. Kementerian Luar Negeri memastikan tidak ada warga negara Indonesia atau WNI yang menjadi korban saat kerusuhan Nepal terjadi. Sebanyak 134 WNI di Nepal dalam keadaan baik dan akan dipulangkan. Namun, juga menambahkan ada sebagian delegasi asal Indonesia yang menginap di salah satu hotel yang menjadi sasaran amuk massa. Meski begitu, keadaannya kini aman. Kini Kemlu telah melakukan komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dhaka, Nepal, sejak peristiwa kerusuhan itu pecah. Mereka langsung mengambil langkah perlindungan untuk para WNI di sana. Kami sampaikan bahwa sejak peristiwa kerusuhan terjadi di Nepal, Kementerian Luar Negeri telah melakukan koordinasi secara intensif dengan KBRI Dhaka. KBRI Dhaka memiliki konsul kehormatan. Diketahui 78 WNI dari 134 orang di Nepal sedang melakukan kunjungan singkat seperti menghadiri konferensi internasional dan berwisata. Sisanya tercatat saat ini sedang menetap di Nepal. Dia menegaskan semua WNI di Nepal tak terkecuali mendapat perlindungan dari pemerintah Republik Indonesia. Kemlu bahkan telah membuat skema kontingensi sebagai langkah antisipasi jika ada lagi eskalasi kerusuhan di Nepal. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Ya pemirsa, informasi selanjutnya, Polda Metro Jaya mengungkap kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank BRI Ilham Pradipta. 15 tersangka terlibat dalam kasus ini, termasuk 2 anggota TNI kini telah menyandang status tersangka. Polda Metro Jaya bersama Danpom TNI menggelar rilis kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank BRI. Dari kasus penculikan dan pembunuhan Ilham Pradipta, penyidik telah menetapkan 15 orang tersangka dalam kasus tersebut. Dari 15 tersangka diketahui terbagi 4 klaster, yakni otak perencana, penculikan, penganiayaan, dan pembunuhan. Dari pemeriksaan yang dilakukan penyidik mengungkap motif yang dilakukan tersangka, yakni para tersangka berencana untuk melakukan pemindahan uang dari rekening dorman ke rekening penampung. Dipersangkakan dengan pasal tindak pidana penculikan dan atau merampas kemerdekaan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 328 dan atau 33 ayat 3. Adapun oknum prajurit TNI Sersan Kepala N dan Kopda FH juga ikut terseret dalam perkara ini. Kedua tersangka dijanjikan imbalan 100 juta rupiah. Terhadap kedua oknum TNI yang menjadi tersangka, pihak TNI belum melakukan pemecatan karena masih dalam tahapan penyidikan. Itu tidak kunjung datang. Sehingga pada saat itu Kopda F sempat mengancam kepada saudara JP, apabila tidak ada tim yang menjemput, maka korban akan diturunkan. Selain menampilkan para tersangka, Polda Metro Jaya turut melihatkan sejumlah barang bukti seperti lakban, pakaian, ikat pinggang, mobil, hingga sejumlah barang bukti elektronik. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV melaporkan. Dampak cuaca buruk, petani cabai di Bulak Sanggaran, Kabupaten Kulon Progo gagal panen. Selain sempat direndam banjir, cuaca yang tidak menentu membuat tanaman banyak yang mati dan sebagian tidak tumbuh optimal. Akibat cuaca buruk yang terjadi sejak beberapa pekan terakhir, puluhan hektar sawah di Bulak Sanggerahan, Desa Bendungan, Kapanewon Wates, Kulon Progo, Yogyakarta gagal panen. Cabai yang sudah ditanam sejak 3 bulan kemarin sebagian besar mati akibat sempat terendam banjir. Sementara sebagian lainnya tidak tumbuh optimal. Berbagai upaya sudah dilakukan, mulai pemberian pupuk tambahan hingga pembuatan lubang resapan, tak membuahkan hasil. Sebagian petani membiarkan lahan cabai mereka tak diurus hingga musim tanam padi tiba. Hal ini mereka lakukan karena para petani sudah kehabisan modal akibat gagal panen. Padahal harga cabai saat ini sudah menyentuh angka Rp37.000 per kilogram di tingkat petani dan Rp60.000 per kilogram di pasaran. Ini sudah mati semua kok. Kenapa itu, Mbak? Karena banjir kemarin loh. Kan 2 kali banjirnya. Sampai total wong airnya itu penuh sama galengin ini. Ya sudah penting lah, ya, cuacanya buruk ya nggak bisa ini hujan terus loh, tapi ya banyak yang anges ini ya. Nggak bagus, kurang bagus cuacanya. Banyak yang mati? Banyak yang mati nih, separuh lebih nih ya. Modal 2 juta ini. Akibat kondisi cuaca buruk, para petani mengaku merugi hingga jutaan rupiah akibat tanaman cabai mereka gagal panen. Mereka berharap cuaca lekas membaik agar hasil pertanian mereka bisa panen optimal. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Wahyu Wibowo, kontributor Berita Nasional TV, melaporkan. Ya pemirsa, minimnya pasokan dan dampak cuaca buruk yang terjadi sejak beberapa pekan terakhir membuat harga cabai di pasar tradisional mengalami kenaikan. Akibat harga yang melonjak, membuat omset pedagang anjlok hingga 50%. Harga cabai di pasar tradisional di Kulon Progo terus mengalami kenaikan sejak beberapa hari terakhir. Salah satunya di Pasar Bendungan, Kapanewon Wates.
Sejumlah pedagang di pasar ini mengeluhkan sulitnya mencari pasokan cabai untuk dijual. Faktor cuaca buruk yang berdampak petani mengalami gagal panen diduga menjadi pemicu minimnya pasokan cabai di pasar tradisional. Akibatnya, sejak sepekan terakhir, harga cabai berbagai jenis terus merangkak naik. Cabai merah yang biasanya dijual Rp30.000 kini sudah menyentuh harga Rp50 hingga Rp60.000 per kilogramnya. Sementara cabai rawit dari harga Rp30.000 melonjak menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Karena harga yang terus melonjak, cabai layu kini turut dijual para pedagang meski harga relatif murah, yakni kisaran Rp20.000 per kilogramnya. Cuaca ini kalau cabai ya, kemarin tuh hujan loh. Hujan panas. Gagal panen. Ya, gagal panen. Sementara ini harga sayuran agak melonjak sedikit, tapi juga naiknya besar. Sampai berapa cabai? Dari harga 30 sekarang sampai 50. Selain cabai, sejumlah komoditas sayuran juga turut merangkak naik. Dampak kenaikan harga yang cukup signifikan ini pun membuat omset pedagang merosot hingga 50%. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Wahyu Wibowo, kontributor Berita Nasional TV, melaporkan. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Pagi. Selanjutnya, sebuah arca kuno kembali ditemukan di wilayah Kabupaten Sleman, Yogyakarta pekan ini. Kali ini arca yang diperkirakan dari zaman Mataram kuno ditemukan oleh seorang anak yang sedang memancing di Sungai Krusuk, Sleman, Yogyakarta. Sebuah arca setinggi 88 cm, lebar 42 cm dengan ketebalan batu 25 cm ditemukan secara tak sengaja oleh seorang anak yang sedang memancing ikan di Sungai Krusuk. Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 10 Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah segera bergerak cepat mengamankan arca temuan tersebut. Saat ini arca yang teridentifikasi sebagai arca Agastya dari zaman Mataram kuno disimpan di kompleks kantor BPK Wilayah 10 Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah dan masih dalam proses pengkajian. Pamong Budaya Ali Muda Balai Pelestarian Kebudayaan 10 Yogyakarta, Wardia menyebut temuan arca Agastya yang terbuat dari batu andesit ini terhitung dalam kondisi sempurna meski pada bagian lengan tangan patah. Wardia memperkirakan lengan tangan kanan yang patah ini biasanya digambarkan membawa asa mala atau tasbih dan senjata trisula. Sedangkan tangan kiri arca yang masih utuh tampak membawa sebuah kendi kecil. Sementara itu pada bagian lain arca masih terbilang utuh, bagian kepala masih menunjukkan hiasan mahkota dengan rambut dipilin dan hiasan cepok bunga. Pada bagian telinga mengenakan anting kalung di bagian dada dan tali kasta yang melingkar dari bahu hingga pinggul. Juga masih tampak utuh ukiran selembar kain di bawah pusar yang menjuntai hingga mata kaki. Ada Mahakala, ada Nandiswara, ada Durga, ada Aganisa dan Agastya. Nah, Agastya itu biasanya ditempatkan di relung sisi selatan. Saat ini petugas BPK Wilayah 10 Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah terus mengkaji kelayakan temuan arca Agastya terkait uang kompensansi bagi penemu arca tersebut. Dari Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Wahyu Wibowo, Berita Nasional TV. Setelah 4 bulan penyelidikan, polisi akhirnya menetapkan 1 orang tersangka dalam kasus tewasnya 2 bocah kakak beradik dengan posisi berpelukan di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Tersangka yakni seorang mahasiswa yang merupakan tetangga korban. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung menetapkan Eka Setia menjadi tersangka dalam kasus tewasnya 2 bocah kakak beradik di Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat pada pertengahan Mei 2025 lalu. Tersangka merupakan seorang mahasiswa dan juga tetangga korban berinisial AT 8 tahun dan KK 4 tahun ini ditangkap di kediamannya tanpa perlawanan.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung Kombes Pol Indra Hermawan mengatakan, pemuda berusia 19 tahun itu dijadikan tersangka setelah ditemukannya sejumlah alat bukti seperti jejak digital keberadaan pelaku saat kejadian tewasnya kedua bocah tersebut. Penetapan ini pun melibatkan ahli kedokteran forensik, digital forensik, dan psikologi forensik. Dari hasil otopsi, kedua korban ternyata diperkosa terlebih dahulu oleh tersangka sebelum dibunuh dengan sadis dan ditinggalkan berpelukan. Tersangka pun kini telah ditahan dan masih diperiksa di Mapolda Lampung untuk mengetahui motif pembunuhan tersebut. Yang lainnya itu hanya sebagai gubuk. Jarak dari rumah korban dengan rumah gubuk si tersangka hanya sekitar 162 meter. Kemudian jarak dari gubuk tersangka ini ke TKP sekitar 62 meter. Dalam pengungkapan kasus pembunuhan ini, penyidik menghadapi beberapa kesulitan seperti TKP yang jauh dari pemukiman sehingga tidak ada aktivitas warga yang melihat kejadian, dan TKP tidak lagi murni karena kerusaknya saat proses evakuasi korban dan hujan. Dari Bandung, Lampung, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, viral sebuah video di media sosial menampilkan mobil yang ditumpangi seorang perempuan diambil paksa oleh orang tak dikenal di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari keterangan kepolisian, kejadian tersebut dipicu kesalahpahaman terkait gadai mobil. Saat ini proses mediasi tengah dilakukan. Beginilah rekaman video viral seorang perempuan dipaksa keluar dari mobilnya saat berada di SPBU wilayah Gabus, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah orang mendesak pengemudi untuk keluar hingga histeris. Menyusul video viral tersebut, pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan mengamankan mobil yang diperebutkan di Mapolsek Tambun Selatan. Insiden ini bermula saat pengendara wanita menggadaikan mobil ke pihak pertama senilai 6 juta rupiah. Kemudian oleh pihak pertama digadaikan lagi ke pihak kedua senilai 35 juta rupiah hingga terjadi kesalahpahaman antar para pihak. Pihak pertama seharga 6 juta rupiah. Kemudian sama penerima gadai pertama mobil ini digadaikan ke pihak ketiga 35 juta rupiah. Ibu menagih ke pihak pertama menghubungi pihak kedua. Kemudian pihak ketiga ini, karena ibu ini naik, takutnya mobil dibawa lari, makanya terjadi peristiwa seperti itu. Saat ini mobil yang sempat diambil paksa telah diamankan di Mapolsek Tambun Selatan. Pihak-pihak yang terlibat sudah dipertemukan untuk penyelesaian dengan difasilitasi kepolisian. Kasusnya ditangani Mapolsek Tambun Selatan dan Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Berita Nasional TV. 6 pelajar SMP di Kulon Progo, Yogyakarta diringkus polisi setelah membuat konten yang meresahkan. Mereka beraksi mengendarai motor secara ugal-ugalan sambil membawa sajam berupa selurit dan menggesekkan standar motor di aspal hingga memercikan api. Aksi mereka pun sempat viral di sosial media. Inilah video aksi 6 pelajar yang mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan sambil mengayunkan senjata tajam jenis celurit di wilayah Panjatan, Kulon Progo, Yogyakarta. Aksi mereka pun sempat viral di sosial media hingga puluhan ribu ditonton dan dibanjiri komentar. Berbekal ciri-ciri kelima pelaku, kemudian polisi melakukan penyidikan dan penyelidikan dan berhasil mengamankan ke-6 pelaku di kediamannya masing-masing bersama barang bukti seperti sajam dan 3 kendaraan sepeda motor. Saat diinterogasi, para pelaku diketahui masih di bawah umur dan rata-rata masih berusia 15 tahun dan berstatus pelajar SMP. Para pelaku nekat melakukan aksi tersebut karena ingin viral dan menunjukkan eksistensi kelompok mereka. Muncul sebuah video yang ada di media sosial, kemudian salah satu akun Instagram yang menampilkan aksi pemotor ugal-ugalan dengan salah satu para pemotor tersebut membawa senjata tajam dan motor tersebut sembari mengancungkan beberapa aksi-aksinya.
Guna mempertanggungjawabkan perbuatan para pelaku, diberikan sanksi wajib lapor karena status mereka yang masih belajar. Polisi mengimbau kepada seluruh masyarakat Kulon Progo untuk menjaga kondusivitas. Selain itu juga meminta para orang tua agar lebih memperhatikan aktivitas anak-anak mereka dan jangan segan untuk melapor ke polisi. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Wahyu Wibowo, Berita Nasional TV. Kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Nasional Pagi. Selanjutnya, Festival Hantu di Cina dikenal sebagai Festival Hantu Lapar atau Festival Zhongyuan. Konon, malam Festival Hantu, roh-roh dan arwah leluhur datang ke alam manusia dan bisa kirim salam dengan cara membakar kertas. Guaizi Hungry Ghost Festival is when the gates of hell open and ghosts wander around Hong Kong. Also known as 7月14 or Yu Lan Ji. I'm grounded from swimming in this month because my parents say, water goes my pull me under. People burn paper. Festival hantu di China dikenal sebagai Festival Hantu Lapar atau Festival Zhongyuan jatuh pada Sabtu 6 September 2025 merupakan puncak dari bulan hantu. Festival ini dirayakan hari ke-15, bulan ke-7 kalender lunar Cina, dipercaya roh-roh leluhur dan arwah mengunjungi alam manusia. Konon, saat malam festival hantu, orang-orang dapat mengirim salam kepada kerabat yang sudah meninggal dengan cara membakar kertas. Penduduk lokal membakar persembahan kertas di kaleng di tepi jalanan. Makanan seperti tahu dan tauge mudah dikunyah, ditawarkan untuk menghormati leluhur dan menenangkan arwah-arwah berkeliaran. Tradisi ini masih dipertahankan. Di Indonesia dikenal sebagai sembahyang Ciyoko atau sembahyang rebutan atau sembahyang hantu kelaparan. Puncak ritual tradisi Tionghoa ini adalah saat sesaji berupa makanan dan kertas dibagikan atau diperebutkan masyarakat yang membutuhkan. Ayo keluarnya mas, jangan lewat pagar, lewat bawah. Keluarnya lewat bawah saja. Ayo jangan lewat bawah saja mas, lewat bawah, ayo jangan lewat pagar. Coba keluarnya lewat bawah. Seorang kakek di Kabupaten Tangerang, Banten ditangkap polisi setelah tega menyiramkan air keras kepada pasangan suami istri tetangganya hingga terluka bakar. Penyiraman air keras ini dipicu lantaran tersangka tidak terima ditegur karena anaknya sering mengejek anak korban. Kakek berinisial S warga Kecamatan Mekanbaru, Kabupaten Tangerang, Banten ini ditangkap polisi setelah tega menyiram pasangan suami istri tetangganya dengan air keras pada Kamis 10 September. Peristiwa penyiraman air keras ini bermula saat anak dari pasangan suami istri bernama Astari dan Amelia melapor sering diejek dengan kata-kata kasar oleh anak tersangka. Kesal anaknya kerap diejek, pasangan suami istri ini pun mendatangi rumah tersangka dengan maksud memberikan teguran agar anak tersangka tidak lagi mengejek anaknya. Namun karena tidak terima ditegur, istri tersangka mengamuk hingga akhirnya terlibat percecokan. Tersangka kemudian keluar dari dalam rumah sambil membawa air keras. Tersangka kemudian menyiramkan air keras yang dibawanya ke arah kedua korban. Kedua korban yang mengalami luka bakar akhirnya meninggalkan lokasi kejadian menuju rumah sakit. Senin sore, Kapolsek Kronjo AKP Inyoman Naryana mengatakan tersangka S ditangkap setelah keluarga korban membuat laporan ke Polsek Kronjo usai kejadian. Dari hasil pemeriksaan diketahui keluarga korban dengan keluarga tersangka memang tidak akur. Kedua keluarga tersebut sebelumnya sudah sering terlibat percecokan. A dan inisial M. Pelaku S menyiramkan cairan kimia atau menyemprotkan cairan kimia ke arah muka atau tubuh kedua korban sehingga mengakibatkan kedua korban mengalami luka bakar pada bagian wajah dan tubuh lainnya.
Saat ini korban masih menjalani perawatan di RSUD Balaraja, sementara tersangka bakal dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Tangerang, Mujab Latumarisa, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Sarah Skyrus beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. You